Elshinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio Elshinta. Anda masih mendengarkan Radio Talk, Elshinta News and Talk. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Radio Talk pagi ini bersama Kompolnas. Hari ini memasuki episode yang kelima. Dan kita tahu bahwa peran polisi wanita atau Polwan di Indonesia dalam eksistensinya memperkuat institusi Polri dan apa kombinasi Kompolnas untuk Polwan di Indonesia yang dan sudah ada di depan saya ada Ibu Pungki Indarti LLM, ya, beliau adalah Komisioner Kompolnas periode 2020-2024. Tentu bagi Anda yang ingin bertanya nanti boleh kami beri kesempatan untuk bertanya langsung di 0215861111. Siaran ini juga bisa disimak di sosial media Radio Elshinta, YouTube, Facebook, Instagram, dan tentu saja di Twitter. Dan saya Swirya akan bersama Anda hingga 30 menit. Bu Pungki, kita langsung Bu Pungki. Saya udah nggak sabar karena saya kenal Bu Pungki sudah lama. Dari 2002 ya? 2002 ya? Mas Wiryo, ya. Ketemu sahabat lama ini. Iya, sekarang sudah di Kompolnas. Bu Pungki, kita bicara mengenai peran Kompolnas Bu Pungki ya. Karena baru-baru ini kan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah konferensi Polwan sedunia. Saya perlu baca karena takut salah Bu Pungki. Konferensi Polwan sedunia ke-58 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan ini menjadi negara pertama, Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang menyelenggarakan pertemuan tersebut. Lalu apa sebetulnya Bu Pungki Forum Konfederasi Polwan Sedunia ini? Kan bisa sharing ke pendengar kita. Terima kasih Mas Wiryo. Jadi ini merupakan satu kehormatan ya bagi Indonesia karena memang sejak organisasi ini berdiri 1915 hingga sekarang ini baru negara Asia pertama Indonesia menjadi tuan rumah, dan ini tidak lepas dari kegigihan kawan-kawan Polwan gitu ya. Jadi ini ada perebutan ini negara-negara mana yang bisa menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah Indonesia mendapat dukungan. Kemudian seharusnya tahun 2020, tetapi karena COVID pada waktu itu sehingga mundur menjadi 2021. Nah, pada pertemuan tahun 2021 itu menjadi topiknya adalah Women at the Center of Stage of Policing. Jadi menempatkan perempuan di dalam panggung perpolisian dunia. Nah, oleh karena itu Indonesia juga mesti harus menjadi bisa tampil di panggung dunia. Nah, ini juga sebetulnya sejalan dengan Grand Strategy Polri. Karena Grand Strategy Polri setelah reformasi itu tahun 2020 hingga 2024 misinya adalah strive for excellence. Sehingga nanti tahun 2025 sudah menjadi excellent. Artinya polisi menjadi world class organization. Nah, oleh karena itu dengan melakukan kerjasama berjaringan kerja dengan polisi-polisi sedunia, maka kualitas polisi Indonesia juga bisa meningkat, profesionalitas misalnya. Dan ini Polwan gitu ya, khusus Polwan. Nah, acara diikuti oleh sekitar 1000-an ya, 1000-an Polwan, baik itu secara seluruh dunia. Iya, baik secara ini hybrid, jadi daring dan luring. Nah, berkumpul di sana di Labuan Bajo membahas masalah-masalah kekinian yang dihadapi oleh Polwan. Salah satunya, ya masalahnya mungkin hampir sama ya. Sebagai perempuan misalnya mereka harus menghadapi double burden, beban di rumah dan juga beban di kantor. Rata-rata seperti itu, dan kemudian juga bagaimana mereka bisa
melampaui glass ceiling seperti itu. Jadi batasan-batasan kalau di pekerjaan misalnya ini kebanyakan karena polisi identik dengan laki-laki, maka glass ceilingnya ada di situ nih batasannya. Jadi bagaimana Polwan harus menunjukkan prestasinya sehingga dianggap bisa menyamai kawan-kawannya yang laki-laki atau bahkan melebihi. Nah, itu juga menjadi topik bahasan pada waktu itu. Iya, Bu Pungki kan salah satu pembicara ketika itu ya. Apa yang disampaikan dalam forum tersebut, Bu? Yang saya sampaikan pada waktu itu kebetulan di kelas yang besar ya, jadi banyak yang lihat gitu. Waktu itu kami memberikan masukan terkait dengan pentingnya peran Polwan gitu ya di kepolisian Indonesia. Kita melihat bahwa polisi Indonesia ini jumlahnya sangat sedikit, hanya 5,8%. Nah, padahal kalau kita melihat jumlah perempuan di Indonesia itu 50% ya, hampir ya 49, sekian persen. Jadi hampir sama dengan jumlah laki-laki. Nah, ada banyak kasus juga yang menimpa perempuan. Katakan misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kasus kekerasan seksual dan sebagainya yang membutuhkan perlindungan Polwan, membutuhkan kepedulian Polwan dalam menanganinya. Nah, ini sesuai dengan dulu pada masa sejarahnya Polwan itu dibentuk untuk itu. Artinya pada masa penjajahan Belanda selesai, kemudian masa kemerdekaan. Nah, di masa kemerdekaan masih ada gangguan-gangguan, pada waktu itu ada agresi militer ya Belanda. Nah, pemerintahan Indonesia sementara dipindahkan ke Bukit Tinggi. Nah, di sana kemudian ada banyak tahanan-tahanan perempuan misalnya, kemudian pengungsi perempuan. Nah, itu nggak bisa digeledah oleh laki-laki. Nah, dibutuhkan digeledah oleh perempuan. Nah, oleh karena itu disarankan pada waktu itu polisinya ada yang perempuan lah gitu ya. Nah, jadi sejarahnya seperti itu sehingga kemudian butuh banyak Polwan menangani kasus-kasus terkait dengan perempuan. Nah, kemudian secara gradual juga kasus-kasus terkait dengan perempuan, misalnya kasus-kasus perkosaan, kasus-kasus perdagangan orang dan sebagainya. Nah, itu butuh perempuan yang menjadi penyidiknya. Nah, dibutuhkan banyak perempuan sehingga ketika tadi kita melihat angka ya, jumlah perempuan 49, sekian persen, artinya hampir sama dengan laki-laki, jadi butuh banyak perempuan. Paling agak berimbang sedikit jumlahnya ya, Bu. Dan Indonesia kalau lihat datanya paling rendah ya, jumlah perempuan Polwan. Kalau di negara-negara lain misalnya kalau kita melihat Malaysia misalnya 18% loh dari kepolisian di Malaysia itu perempuan. Nah, kalau Indonesia cuma 6% kan berarti kurang banget gitu. Jadi kita pengen meningkatkan rekrutmen, semakin banyak Polwan, itu pertama. Kemudian kedua, profesionalitas Polwan itu perlu. Jadi jangan hanya misalnya ketika Polwan direkrut, jangan hanya misalnya urusan-urusan yang administratif, urusan-urusan yang sifatnya mohon maaf jadi spree terus kemudian melayani untuk tidak kasih sekedar minum, administrasi begitu ya, Bu. Itu jangan. Nah, jadi perempuan mesti harus menunjukkan profesionalitasnya, kemampuannya sehingga diakui oleh seluruh dunia. Dan ketika kita melihat tadi grand strategy, world class organization, polisi, maka Polwan Indonesia juga harus bisa mencapai seperti itu. Artinya skill and knowledge itu mesti harus ditingkatkan. Betul. Kemudian juga jaringan itu harus ditingkatkan. Jadi itu yang kami sampaikan waktu itu. Jadi menarik memang kalau kita lihat sejarah Polwan ya, Bu Pungki ya, karena sejak berdiri awal dirintisnya itu punya peran yang sangat strategis. Betul. Nah, bicara soal Polwan Indonesia, kalau saat ini seperti apa posisinya, Bu Pungki? Apakah hanya sekedar penambah, penguat atau pelengkap institusi Polri? Polwan sebetulnya sekarang sudah menjadi penguat ya. Artinya dengan adanya Polwan itu maka Polri lengkap seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat peran-peran yang dilakukan oleh Polwan tidak hanya sebatas, kalau dulu sejarahnya itu membantu untuk melakukan interogasi atau membantu untuk melindungi perempuan-perempuan pengungsi atau korban kekerasan, tapi sekarang sudah lebih ya, satkernya udah di seluruh satker dan seluruh satwil sudah ada Polwan, sehingga teman-teman bisa melihat misalnya
tidak hanya di reskrim, tetapi juga di lalu lintas nih. Ada mbak-mbak polwan yang cantik-cantik yang kalau di El Sinta melaporkan tentang lalu lintas ya, live report pagi, siang, sore itu mbak-mbak itu polwan. Sangat membantu sekali loh. Sangat membantu sekali, betul. Dan juga mereka lebih disiplin, lebih tegas juga. Lebih luas juga loh. Kalau di tempat saya itu ada polwan yang jaga lalu lintas, orang-orang langsung, aduh, polwan yang jaga, udah deh kita ini aja, patuh aja, nggak berani melanggar lalu lintas mereka. Nah, kemudian ada juga polwan-polwan yang menjadi pimpinan-pimpinan. Jadi katakan misalnya mereka menjadi Kapolda misalnya dengan pangkat bintang 2 sekarang Bu Ida Utari ya, Irjen Pol Ida Utari. Kemudian yang bintang 1 ada, tetapi memang sangat diharapkan jumlahnya bisa lebih banyak lagi, karena dari dulu saya melihat bintangnya kok sedikit-sedikit, jadi butuh misalnya mereka untuk bisa menjadi Kapolda atau butuh misalnya mereka menjadi pimpinan-pimpinan Satker seperti itu. Nanti kita lanjut Bu Pungki, karena polwan kan juga pingin cita-citanya sampai tinggi ya. Betul. Oke, baik, pendengar, kita jeda sejenak, nanti setelah ini Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543 bersama Bu Pungki Indarti SHLLM akan hadir kembali sesaat lagi. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Shinta News and Talk. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan, gerbang tol Padalarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Idirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Shinta News and Talk. Terima kasih Anda masih bersama kami dan langsung saya akan sapa pendengar. Bu Pungki, sudah ada pendengar menunggu, ada Pak Waluyo di Semarang, dari Semarang. Saya sapa dulu. Halo Pak Waluyo di Semarang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Waluyo. Pagi, silakan Pak Waluyo. Pagi, Bu Pungki. Pagi, ya. Selamat pagi Pak Waluyo. Iya, Ibu Pungki. Saya mau tanya terkait jumlah polwan di Indonesia itu kan yang saya ketahui itu jumlah polwan sama polisi yang laki-laki itu jauh, perbandingannya jauh, sangat jauh, lebih sedikit polwannya. Nah, yang saya mau tanyakan itu bagaimana proses masuknya? Apakah proses penerimaan polwan itu lebih sulit dibanding polisi laki-laki, dan ataukah memang peminatnya sangat sedikit sekali gitu? Terima kasih, itu aja. Bung Wirya, selamat pagi. Baik, Bungki, terima kasih Pak Waluyo. Wah, ini terima kasih banyak pertanyaannya dan siap ini. Ya, update terus kayaknya nih. Iya, beliau. Oke, saya sapa ada Ibu Dewi di Jakarta sekaligus saja ya. Halo Bu Dewi. Pak Wiryo dan Bu Pungki. Ya, pagi. Selamat pagi Bu ya, Dewi. Silakan Bu Dewi. Bu, Salam sehat. Saya mau tanya,
kita kan tahu bahwa Bu Pungki ini sebagai Kompolnas sangat peduli sekali terhadap poluan-poluan di Indonesia. Terlebih poluan-poluan saat ini sudah cantik-cantik atau bisa dibilang good looking lah gitu. Nah, saya mau tanya Bu, bisa nggak sih suatu saat nanti poluan bisa menjabat sebagai Kapolri gitu? Karena untuk saat ini sepertinya karena untuk saat ini sepertinya saya belum pernah mendengar ada polwan yang menduduki posisi sebagai Kapolri gitu Bu. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Pungki. Terima kasih banyak Bu Dewi di Jakarta. Pertanyaannya luar biasa semua ini. Ini memperjuangkan aspirasi polwan Ibu. Langsung ditanggapi Bu Pungki, silakan. Iya, terima kasih untuk Pak Waluyo. Terima kasih banyak. Memang benar jumlah polwan lebih sedikit dan ini memang mohon maaf kalau saya harus mengatakan bahwa Polri ini kan dulu bagian dari ABRI gitu ya. Sehingga kemudian kalau di sana kan jumlah perempuan malah justru nggak banyak gitu ya pada waktu itu. Nah, oleh karena itu ini berdampak juga. Jadi tahun 61 ini Polri masuk ke dalam ABRI, kemudian rekrutmen seleksi semuanya kebijakan itu kebijakan ABRI. Nah, ketika di sana tidak banyak perempuan atau justru hampir tidak ada perempuan, maka Polri juga ikut gitu ya. Nah, oleh karena itu mindset berpikir ini juga para pimpinan ini menganggap bahwa ya udahlah laki-laki aja yang banyak direkrut gitu. Sampai sekarang. Jadi kalau saya melihat kuotanya memang lebih banyak laki-laki gitu. Pada waktu tahun 2014 pada waktu itu sempat dipikirkan untuk memperbanyak rekrutmen polwan agar bisa duduk di polsek-polsek sebagai garda terdepan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Tapi kemudian ini tidak berjalan bagus karena memang dianggap sulit juga bagi polwan untuk ditempatkan di tempat-tempat terpencil. Padahal sebetulnya polwan-polwan sendiri sudah siap gitu loh dengan itu gitu. Nah, jadi memang perlu ada sedikit tega gitu untuk menempatkan perempuan di situ, tetapi dengan perlindungan yang lebih baik, artinya membekali mereka untuk bela diri dan sebagainya. Nah, permintaan sebetulnya sangat banyak untuk jadi polwan. Jadi tetapi kuotanya yang sedikit itu yang kemudian membuat posisi polwan di Polri itu sangat sedikit. Kalau kita melihat tadi dari hitungan-hitungan itu hanya 5,8% kalau saya melihat. Sementara di negara-negara lain yang tadi saya kebutuhannya sebetulnya setidaknya ya Mas ya, kalau bisa ya 50% ya. Jadi ini kan ada banyak kasus nih yang ditangani oleh polwan, misalnya kasus-kasus terkait dengan KDRT, kasus-kasus terkait dengan kekerasan seksual, kasus-kasus terkait dengan TPPO misalnya, tindak pidana perdagangan orang, itu kan banyak. Jadi peran ke depan strategis lebih polwan. Iya, betul. Nah, jadi polwan harus diperbanyak. Jadi oleh karena itu kita mendorong kalau Kompolnas agar jumlah rekrutmen polwan lebih diperbanyak kuotanya. Nah, kemudian kami menyambut baik sebetulnya Pak Kapolri akan meningkatkan status unit PPA menjadi direktorat, sehingga ini kan levelnya bisa lebih tinggi dan bisa merekrut banyak polwan. Nah, tetapi kami masih menunggu prosesnya karena memang kalau untuk proses seperti ini membutuhkan waktu. Tapi ini kami menyambut baik ada pemikiran yang positif untuk itu. Kemudian posisi-posisi polwan, katakan misalnya ditempatkan di level-level yang strategis, saat ini sudah mulai juga dilakukan, dan kemudian yang kami butuhkan sebetulnya percepatan karena ini butuh affirmative action, karena mulai tahun 61 sampai tahun 2002 praktis rekrutmen terhadap polwan ini tidak terlalu banyak gitu ya, karena tadi kebijakan ABRI pada waktu itu. Nah, setelah reformasi tahun 2002 baru kemudian Akpol itu menerima lagi taruni gitu ya, perempuan. Nah, tadi menjawab pertanyaan Bu Dewi, sebetulnya ketika kemudian apakah bisa polwan menjadi Kapolri, ini sangat dimungkinkan. Jadi setelah adanya Akpol menerima kembali taruni pada tahun 2002, saya rasa dalam waktu ke depan itu akan ada Kapolri perempuan ya, kita berharap ya. Tapi sekarang kita berharap dulu
Kapolda perempuan. Jadi dulu pernah ada Ibu Rumiah menjadi Kapolda di Banten, tapi setelah itu sudah nggak ada lagi. Kapolda perempuan. Jadi saya berharap perbanyak Kapolda perempuan, perbanyak juga Kapolres, Kapolsek perempuan. Nah, itu lebih bagus. Iya. Kuncinya memang di perbaikan SDM-nya, Ibu. Iya, betul. SDM unggul itu memungkinkan betul. menempati posisi-posisi itu. Betul, Mas. Baik. Nah, Bu Puki, terkait dengan penambahan jumlah poluan ya. Sebetulnya bagaimana sih proses rekrutmen poluan? Apakah peminatnya minim atau memang prosesnya dipersulit atau faktor tadi misalnya dibatasi jumlahnya? Iya, kuota. Lebih kalau saya sih kuota melihat kuota ya. Jadi kuotanya nggak banyak. Terus kemudian kalau proses seleksi sama ya. Maksud saya untuk poluan kan ada sendiri ukurannya. Katakan kalau laki-laki push up berapa, perempuan berapa gitu ya. Jadi ada perbedaan seperti itu. Tetapi setahu saya peminatnya sangat banyak gitu ya. Kemudian tetapi kuotanya sedikit, ya itu dampaknya di situ. Dan ujiannya sebetulnya sama aja. Dan banyak kawan-kawan poluan ini yang pernah ada loh yang dapat Adi Makayasa gitu ya, ranking 1 seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kualitas SDM poluan juga sama. Luar biasa, sama dengan Polri laki-laki. Baik, saya bacakan beberapa pertanyaan pendengar, diantaranya dari Pak Albert di Pondok Gede. Kenapa poluan itu rata-rata good looking ya? Pak Albert memperhatikan betul ya. Kemudian Pak Rahman di Depok, sehat terus poluanku. Kemudian dari Pak Sony di Bandung, saya punya anak perempuan. Apa saran yang harus diberikan kepada saya supaya anak saya bisa menjadi poluan? Karena anak saya sekarang masih belum mau, ya, karena anak saya masih di kelas 7 di MTS, tapi saya ingin anak saya kelak menjadi poluan. Nah, silakan Bu Puki. Ini kan jadi apa ya, peran-peran poluan yang sangat strategis tadi itu ternyata banyak menginspirasi masyarakat kita ya. Betul. Iya. Silakan Bu. Betul. Dan sekarang ini untuk proses seleksi, Polri sudah mulai menerapkan satu sistem untuk rekrutmen, tidak hanya yang reguler tetapi juga orang-orang dengan keterampilan-keterampilan khusus. Katakan misalnya atlet, terus kemudian ada keterampilan-keterampilan yang lain misalnya, itu sudah mulai banyak direkrut. Nah, kita melihat misalnya ada atlet menembak, ada atlet taekwondo dan sebagainya, itu direkrut jadi poluan. Dan kalau tadi rata-rata good looking, ya memang yang mereka yang daftar cantik-cantik ya. Jadi masa ganteng. Jadi ini, dan semua wanita kan cantik gitu ya. Jadi makanya semua cantik-cantik yang daftar. Nah, untuk Pak Sony di Bandung, bagaimana anak bisa menjadi poluan itu kalau anak sendiri mempunyai keinginan ya. Saya rasa itu lebih mudah. Jadi jangan sampai dipaksa ya anaknya untuk jadi polisi gitu ya. Nah, jadi harus kemauan anak sendiri, karena dengan keinginan si anak itu sendiri maka dia akan punya passion gitu, lebih mudah untuk bisa belajar dengan baik. Jadi skill and knowledge-nya untuk bisa diarahkan jadi poluan. Nah, kemudian bagaimana cara belajarnya ya, proses belajarnya itu selalu ada persiapan ya, terutama fisik ya. Jangan sampai misalnya fisiknya nggak kuat terus kemudian masuk di poluan, nanti pas ujian atau pas latihan gitu seleksi udah gagal di situ. Terus kemudian badan juga mesti harus sehat gitu ya. Badan mesti harus sehat. Jadi jangan sampai ada yang giginya bolong gitu, jangan sampai. Kalau giginya bolong nggak akan diterima. Jadi memang karena menurut pekerjaannya ya, profesinya betul. Nanti pas jadi polisi sakit gigi marah-marah, wah bahaya ini gitu kan. Nah, jadi mesti harus sehat. Bu Puki, kita jeda lagi dan nanti kita lanjut di segmen berikutnya bersama Pungki Indarti SHLN, Komisioner Kompolnas, sesaat lagi. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Shinta News and Talk. Halo, saya Oki Irmanita, saya co-founder di Aktivis Milenial. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada El Shinta yang membuat acara khusus untuk milenial. Ya, saya harap ke depannya acara ini semakin rutin diadakan, menggunakan tema-tema yang terfokus, juga menghadirkan narasumber yang inspiratif, dan tentu saja ada perwakilan dari kaum muda. Good luck.
Hai teman-teman, mau tahu gimana kita menghadapi tantangan ke depan? Nama saya Davinur Rahmani Maulianza. Visi generasi kini mengajarkan kita tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial, di mana harus bisa beradaptasi dengan perubahan, harus bisa melihat peluang yang ada, apalagi di dunia kerja yang selalu dinamis dan berubah. Nah, benar. Visi generasi kini bisa jadi pilihan kita untuk dapetin berbagai insight. Kenapa? Karena ada banyak sharing yang keren banget. Halo, aku Agnia Banat dari Millennial Fest. Untuk visi generasi ini, semangat terus untuk memberi kesempatan bagi para kaum muda untuk mendengarkan sharing-sharing dari para expert dan ibaratnya mempertemukan mereka dan memperluas jaringan atau network mereka. Jadi jangan lupa ya, visi generasi kini di El Sinta pada Jumat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Sinta News and Talk. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Radio Talk bersama Kompolnas masih terus berlangsung. Anda masih bisa menyaksikan melalui Facebook, Instagram, atau YouTube ya. Dan tentu saja live di Radio El Sinta. Masih bersama Bu Pungki Indarti SHLLM, Komisioner Kompolnas. Bu Pungki, kita lanjut Bu Pungki. Nah, kita kan ada kasus kemarin dengan kasus Sulastri Iwan, calon Polwan di Maluku Utara yang sempat dibatalkan dan akhirnya kasusnya menjadi viral. Itu bagaimana Kompolnas meresponnya? Iya, jadi ini kasus dari daerah di mana saya memang ditunjuk untuk fokus di daerah tersebut. Artinya Maluku Utara menjadi concern saya. Nah, kemudian saya dengan media di Maluku Utara itu sangat baik karena beberapa kali saya berkunjung ke sana, ketemu dengan kawan-kawan media. Tahu kasus itu dari kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan media tanya ke saya, Bu, ini ada kasus seperti ini, bagaimana tanggapan Kompolnas? Jadi saya justru mendapatkan informasi itu dari kawan-kawan media, terus kemudian saya respon. Jadi kalau ini sudah lewat pantokhir ya, panitia penentu akhir, itu kan berarti kan udah selesai gitu ya, dan dinyatakan lulus ranking 3. Gimana bisa kemudian tiba-tiba dibatalkan dengan alasan usianya sudah lebih 1 bulan 21 hari, ini kan nggak masuk akal. Seandainya ada masalah administrasi tadi, administrasinya sudah tidak memenuhi syarat, harusnya sejak awal digugurkan begitu. Jadi nggak perlu ikut tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, kemudian kami kalau melihat seperti ini, oke, kalau begitu yang dilakukan adalah meminta Mabes Polri untuk menambah kuota, karena kuota masing-masing wilayah itu yang menentukan adalah Mabes Polri. Nah, oleh karena itu Kompolnas pada waktu itu saya berkomunikasi dengan Pak Kapolri dan berkomunikasi dengan Bapak As SDM. Alhamdulillah Pak Kapolri, Pak As SDM sangat concern dengan masalah ini. Kemudian beliau mengakomodir ya apa yang menjadi permintaan Kompolnas untuk tambah kuota, karena kami juga melihat Sulastri ini kan dari Kepulauan Sula, itu bawa sendiri jauh banget gitu ya, dari Ternate ke Kepulauan Sula itu aja kalau naik kapal, naik pesawat 1 jam, naik kapal itu butuh mungkin 1 hari ya ke sana, nah atau mungkin 12 jam, tapi ombaknya betul. Dan lagi di Sula itu masyarakatnya sangat membutuhkan polisi gitu ya, apalagi polwan. Nah, jadi saya menganggap sangat penting untuk diperjuangkan polwan-polwan di daerah-daerah terpencil seperti itu. Kemudian ini kan kepulauan ya, Maluku Utara ini kepulauan, jadi perlu juga ada polwan di situ gitu. Jadi sehingga nantinya kalau yang bersangkutan ini bisa menjadi polwan yang baik, kembali ke Kepulauan Sula, bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakatnya seperti itu. Bisa menjadi kebanggaan masyarakat sana. Sangat. Jadi kalau sekarang masyarakat udah bangga banget gitu ya. Ada yang dari Kepulauan Sula, perempuan di sana. Iya, jadi polwan kan. Iya, jadi polwan. Betul. Sesuatu yang dulu mungkin hanya angan-angan. Betul. Ini tadi kuotanya sedikit ya. Kuota tadi ya. Kuotanya hanya 3. Iya. Nah,
Di daerah-daerah kan mungkin sama ya Bu ya. Mungkin Kompolnas bisa memberikan rekomendasi atau apapun supaya bisa memberikan peluang yang sama dengan wilayah lain yang juga terpencil misalnya Bu. Betul. Ya, kami juga mendorong ini perlu affirmative action memang. Dan sudah ada peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2022 tentang pengarus utamaan gender, sehingga Polwan itu memang harus pendekatannya dengan affirmative action. Jadi tidak bisa misalnya lewat cara reguler gitu ya dalam menangani Polwan. Nah, oleh karena itu percepatan untuk bisa misalnya meningkatkan pendidikan, kemudian percepatan untuk memberikan kuota lebih banyak pada Polwan itu sangat diperlukan, seperti itu. Mas Saya bacakan beberapa pertanyaan pendengar. Saya mohon maaf Bu Pungki karena durasi waktunya terbatas, kita banyak pendengar yang ingin menyampaikan, tapi mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan atau akan saya sampaikan dari pendengar ini mewakili ya Bu Pungki ya. Pertama dari Pak Kasno. Assalamualaikum Elsinta, pagi. Saya suka kalau Polwan ditempatkan di setiap lampu merah. Karena kebanyakan yang melanggar kendaraan roda 2 itu yang bandel gitu ya. Nah, kalau ada Polwan yang galak, Jakarta sangat semrawut di setiap lampu merah ya. Jadi ini bisa membantu banget gitu ya. Nah, kemudian dari Pak Andi, rasanya kalau polisi wanita diperbanyak sampai 50%, wah ini bagus sekali Bu. Dan yang pasti korupsi dan pungli pasti menurun. Ya, ini Pak Andi. Selanjutnya dari Pak Irfan. Untuk menjadi seorang Polwan, kalau anaknya pakai jilbab bagaimana Bu? Bisa enggak? Nah ini ya. Kemudian Pak Rio, saya sangat ngefans dengan tim voli Polwan, Popsivo Polwan. Wah, tahu nih Pak Rio. Halo Pak Rio. Kemudian Pak Suhandi di Jakarta, anak saya wanita sedang kuliah program S1 jurusan pendidikan khusus. Bisakah masuk menjadi Polwan, Bu Pungki? Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya bagus-bagus banget. Saya sangat setuju perempuan ditempatkan di lampu merah ya, Polwan ya. Galak-galak mereka dan disiplin. Polwan-polwan ya. Jadi polwan-polwan ditempatkan di lampu merah karena mereka galak, disiplin. Terus kemudian nggak mau Iya, galak disiplin maksudnya ya. Bener. Jadi di tempat saya misalnya di Cibinong itu, kalau ada polwan yang jaga, mereka takut sekali tuh yang pelanggar-pelanggarnya gitu kan. Nah, jadi polisi perempuan diperbanyak, saya sangat setuju. Terus kemudian tadi mengurangi korupsi, iya karena mereka nggak mau kompromi tuh. Jadi kalau ada yang mau coba-coba nyogok gitu, tambah dicubit itu. Jangan-jangan suaminya minta damai, saya bilang. Iya, langsung begitu. Jadi tegas gitu ya. Nah, kemudian kalau polwan pakai jilbab, bisa. Ini sekarang banyak kita melihat polwan-polwan pakai jilbab. Ya. Jadi nggak ada nggak ada hambatan, nggak ada halangan ya. Terus kemudian Pak Rio, terima kasih banyak ini ngefans tim volley ya, terima kasih banyak. Kemudian untuk Pak Suhadi, kalau putrinya sudah sekolah di universitas, nanti kalau misalnya pengen jadi polwan, ada jalur melalui SIPSS, Sekolah Sumber Sarjana. Jadi katakan misalnya misalnya di Fakultas Hukum misalnya lulusan sarjana hukum bisa itu di situ untuk daftar gitu ya. Jadi di Divkum misalnya. Terus kemudian bisa juga kalau kedokteran bisa di Pusdokes misalnya. Atau di tempat-tempat yang lain. Jadi ada semuanya itu lulusan ada. Sarjana itu ya. Lulusan sarjana. Untuk sumber sarjana ada. Kalau di TNI ada perwira karir kira-kira begitu ya. Oke, jadi ini Pak Suhadi peluangnya sangat terbuka ya. Betul. Lagi-lagi soal SDM-nya harus disiapkan gitu ya. Betul, SDM harus dipersiapkan. Oke, kemudian tadi Pak Andi, rasanya kalau polisi wanita diperbanyak sampai 50%, ini bagus sekali dah. Ini bagus sekali. Bagaimana Kompolnas mendorong hal itu? Betul. Kami mendorong untuk semakin banyak rekrutmen perempuan. Nah, jadi kami dalam waktu dekat juga akan berkomunikasi dengan Mabes Polri, dengan pimpinan Polri terkait dengan Polwan ini, karena Kompolnas salah satu tugasnya adalah membuat arah bijak
kepolisian. Nah, salah satunya yang kami akan angkat adalah memperbanyak jumlah polwan, kemudian menempatkan polwan pada posisi-posisi yang strategis. Sehingga dengan demikian maka polwan itu akan terangkat juga gitu ya. Jadi tidak lagi mereka hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai kekuatan utama Jadi suatu saat nanti kalau Kapolri memberikan keterangan pers, di belakangnya Jenderal-Jenderal Polwan supaya bintang 1, 2, 3 itu udah. Itu kemarin waktu pengarahan Presiden di istana kan, Kapolres gitu ya, Kapolda. Nah di belakang kami itu, laki semua. Saya bilang, minta dong perempuan-perempuan duduk di belakang saya supaya Presiden tuh ngelihatnya nggak laki semua gitu. Seperti itu, dan itu dilakukan. Tapi ini komitmen Kompolnas ya Bu, mendorong betul, itu ya. Betul. Nah ini tentu ini harapan masyarakat Bu, supaya mereka juga bisa melihat paling nggak peluang putra-putrinya, putrinya khususnya untuk bisa berkarir di kepolisian. Nah, kemudian selanjutnya, sejauh ini kualitas polwan apakah sudah banyak yang menempati posisi tinggi atau strategis Bu, meskipun belum ada yang menjadi Kapolri gitu ya. Iya, kualitasnya bagus-bagus Mas. Jadi seperti kalau kita melihat Bu Ida Utari ya, Irjen Pol Ida Utari itu luar biasa. Jadi beliau pernah menjadi ketua International Association of Women Police. Jadi tahun 2020 beliau menjadi ketua, dan itu luar biasa, dan banyak yang lain. Jadi teman-teman, Bu Rita Wibowo misalnya, AKBP Rita Wibowo ini mendapat penghargaan karena beliau dedikasinya sangat baik, sangat bagus ketika menangani kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Penghargaan ini dari International Association. Saya teringat ketika ada satu polwan di Polres Depok kalau tidak salah, ketika itu sedang melakukan pengintaian penyelundupan narkoba. Jadi dia betul-betul itu ya Bu, pernah dengar kan Bu? Benar. Dan juga Densus, saya kalau dengar kisahnya merinding sekali. Betul. Densus 88 juga sama. Jadi perempuan-perempuan yang diterjunkan di situ itu polwan-polwan yang luar biasa. Jadi untuk penyamarannya, untuk surveillance itu luar biasa. Mereka sangat bagus. Dan kemudian ada polwan yang saya lihat di Nunukan misalnya, mereka menggagalkan penyelundupan perempuan dan anak. Jadi di Nunukan ini kan berhadapan dengan Tawau ya, Malaysia. Nah dari situ itu para penyelundup nggak hanya narkoba, tapi juga ada penyelundupan manusia, itu juga lewat situ. Nah peran polwan ini yang menggagalkan penyelundupan tersebut. Itu lebih efektif kalau untuk sangat intelijen sana ya Bu ya. Betul. Di daerah-daerah katakan yang banyak kasus-kasus penyelundupan manusia, trafficking ya. Di NTT misalnya itu perlu itu diperbanyak polwan. Saya rasa polwan-polwan di sana beberapa waktu yang lalu kami datang ke sana, kami melihat sangat penting diperbanyak polwan. Kemudian pembinaan karir itu mesti harus difokuskan untuk polwan, karena jangan sampai mereka juga kasihan ya, udah bekerja dengan sangat bagus tapi kemudian untuk knowledge-nya tidak ditambah. Jadi perlu ada perhatian untuk itu. Nah, ke depan Bu, apa sih yang kira-kira perlu diperbaiki lagi ya? Maksudnya ditambah dari skillnya polwan, selainnya tadi Ibu Puki sampaikan. Saya kalau melihatnya itu sebetulnya mindset berpikir ya. Mindset berpikir tidak hanya polwan tetapi juga pimpinan dan kawan-kawan polisi laki-laki. Kalau mindset berpikir misalnya begini, polwan ini terkadang merasa dilematis. Jadi dia di satu sisi pingin juga bertugas dengan maksimal, tapi di sisi lain juga mikir keluarga. Jadi double burden ini masih menjadi pemikiran bagi teman-teman polwan. Nah, oleh karena itu kadang-kadang ada yang misalnya suaminya juga polisi, mereka menganggap ya udah biar suamiku dulu yang karirnya cepat naik, seperti itu. Padahal sebetulnya istrinya juga bisa gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini mindset mereka mesti harus selesai dengan hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat mindset berpikir pimpinan dan juga kawan-kawan Polki, bahwa teman-teman polwan ini tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi mereka juga aktor utama gitu dalam memajukan Polri. Ini yang mesti harus diubah seperti itu. Nah, untuk membentuk polwan yang mumpuni, ya memang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan ya kebutuhan Indonesia, Polri juga. Apa yang perlu dilakukan Bu institusi Polri? Misal mulai sosialisasi, mulai pendidikan
SMA ya, SMA barangkali atau perguruan tinggi apa? Kalau itu sudah dilakukan oleh Polri, artinya sedini mungkin misalnya mereka coba memperkenalkan gitu ya, mendekati masyarakat. Nah kemudian di dalam sendiri terkait dengan SDM itu juga perlu ditata, kuotanya juga perlu ditambah, terus kemudian pembinaan karir itu yang perlu mesti harus difokuskan juga pada perempuan. Nah kadang-kadang ini bersaingnya dengan teman-teman sendiri nih laki-laki, kadang-kadang teman-teman laki-laki merasa wah egonya nggak mau nih dikalahkan sama perempuan seperti itu. Nah kadang-kadang perempuan juga merasa wah nggak enak lah ngalah. Jadi kultur kita, kultur patriarki itu masih melekat ya, di mana saja. Jadi termasuk juga di lingkungan Polwan. Jadi itu yang mesti harus dihilangkan seperti ya. itu. Baik. Ya. Terakhir nih Bu Pungki, pesan kepada masyarakat luas ya, dan juga pada netizen Radio El Sinta yang saat ini menyaksikan melalui Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Silakan disampaikan pesan kepada. Terima kasih banyak, kita bersama-sama mendorong semakin banyak polwan di Indonesia sehingga Indonesia akan ada banyak polisi-polisi wanita yang melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Polwan yang presisi akan menjadikan Polri semakin presisi. Baik. Terima kasih. Bu Pungki, terima kasih sudah bersama kami. Terima Kita jumpa lagi banyak, pada minggu Mas pekan Wirya. depan. Sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih. Baik. Ya pendengar, demikian tadi bersama Komisioner Kompolnas Ibu Pungki Indarti SH LLM dalam Radio Talk bersama Kompolnas. Saya sudah pamit undur. Selamat pagi. Sampai jumpa. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk.